Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ngopi nasi ya. Yeehaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Husna. Saya berasal dari Desa Benteng Rendah, Kecamatan Resam, Kabupaten Batanghari. Saya merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Muara Bungo, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Muara Bungo. Adapun nomor pokok mahasiswa saya yaitu 191006963201105. Prodi saya adalah Prodi Ilmu Administrasi Negara Stistio Muara Bungo. Pada saat ini saya sudah menginjaki semester 7. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan apa saja karakteristik dalam evaluasi kebijakan publik. Karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambar utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, yaitu tuntutan-tuntutan yang berupa penilaian. Yang mana di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta, yaitu apakah sesuatu itu ada, dapat dibuktikan, atau malah berupa aksi, apa yang harus dilakukan. Tetapi evaluasi di sini yaitu berupa nilai. Nilai di mana kita dapat melihat apakah sebuah kebijakan atau program yang dibuat berhasil atau tidak, berjalan dengan baik atau tidak, dapat memberikan banyak manfaat atau tidak, dapat menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah. Disinilah kita dapat melihat bahwa peran evaluasi ini sangat penting. Contoh yang saat ini sedang trending yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kebijakan yang dibuat ini hanya mementingkan sebagian kelompok yang mengakibatkan kerugian pada kelompok lainnya yang menjadi sasaran dalam undang-undang tersebut, yaitu para kaum buruh. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusuhan, sehingga ini perlu untuk diatasi dengan cara pertama, kemungkinan bisa direvisi kembali kebijakannya atau pemerintah mengeluarkan perpu. Selanjutnya, evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik atau sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Di sini terdapat 4 karakteristik evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu fokus nilai, yang kedua interdependensi fakta nilai, yang ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, yang keempat yaitu dualitas nilai. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan yang pertama yaitu fokus nilai. Fokus nilai, evaluasi berbeda dengan pemantauan. Dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari sosial kebijakan atau program. Di sini saya akan mencontohkan contoh pemerintah membuat program Kartu Indonesia Sehat atau disingkat dengan Kartu KIS. Seperti yang kita ketahui, Kartu KIS ini mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kaum yang kurang mampu, di mana kartu ini dapat memberikan orang yang kurang mampu berobat secara gratis, baik itu di klinik, puskesmas, maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Selain itu,
Hal ini berarti bahwa evaluasi tidak hanya sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi, tetapi evaluasi di sini mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu. Yang kedua yaitu interdependensi fakta nilai. Seperti yang kita ketahui, interdependensi ini merupakan hubungan saling ketergantungan, yaitu hubungan saling ketergantungan antara fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau malah yang terendah. Jadi, fakta dan nilai ini sangat penting, sangat mempengaruhi untuk mengetahui apakah sebuah program itu sudah mencapai kinerja yang tertinggi, tingkat yang tertinggi, atau malah yang terendah. Kemudian diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, dan seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Artinya di sini bahwa masyarakat akan lebih merasa berharga sebuah kebijakan itu apabila aksi-aksinya di sini mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. Yang ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir atau masa kini, tetapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya atau masa lampau. Seperti rekomendasi yang bersifat prospektif yang dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan atau sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukan evaluasi. Seperti yang kita ketahui, evaluasi di sini tidak hanya diletak di akhir. Pada tahap pelaksanaannya atau tatanan pelaksanaannya, evaluasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pro-evaluasi, yaitu evaluasi yang terletak di awal. Contoh, Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya setelah ditetapkan, teknisnya jangan disahkan, tetapi seharusnya dievaluasi di awal terlebih dahulu. Apakah undang-undang atau kebijakan yang dibuat ini tepat sasaran? Apakah undang-undang atau kebijakan yang dibuat ini mampu memecahkan masalah? Dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi yang terletak di tengah atau disebut juga dengan monitoring. Contoh, ketika pemerintah memberikan anggaran untuk negara, yaitu contohnya di dalam APBN, direncanakan 1 tahun, ternyata di pertengahan ada perubahan, maka ini disebut juga dengan evaluasi di tengah yang berfungsi sebagai evaluasi pada tahap pelaksanaan. Yang terakhir yaitu evaluasi di akhir atau dampak evaluasi. Evaluasi di akhir di sini yaitu evaluasi yang memberikan penilaian apakah sebuah kebijakan itu sudah berjalan dengan baik, apakah sebuah kebijakan itu memberikan banyak manfaat atau malah menambah masalah. Kemudian yang keempat yaitu dualitas nilai. Dualitas nilai yaitu nilai yang mendasar tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena tidak hanya dipandang sebagai tujuan, tetapi sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi atau memberikan pilihan sejauh masih berkenaan dengan nilai yang ada. Misalnya masalah kesehatan, selain dianggap sebagai intrinsik, yaitu diperlukan bagi diri kita sendiri, juga sebagai ekstrinsik, diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain bagi diri kita. Contoh, misalnya jika badan kita yang sehat, kita dapat bekerja secara optimal. Sehingga unsur di sini, ekstrinsik di sini tidak hanya diperlukan tetapi untuk mencapai tujuan-tujuan dari diri kita sendiri. Dan saya akhiri, apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian maupun penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.